جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di majlis lanjutan kajian kitab Syarah Ushul Tsalatsah versi terjemahan, yang ini kita lanjutkan di halaman 180 berapa Pak? 192. Oke. Tentang alam kubur tadinya, sekarang masalah beriman kepada takdir. Baik. Dan ini baru Anda bahas di hari Ahad di Masjid Hijau Cilangkap, itu faedah beriman kepada takdir. Dan alhamdulillah hari ini Anda bahas lagi masalah ini. Masalah iman kepada takdir ini sangat vital, sangat penting, baik di zaman dulu atau di kekinian. Bahkan boleh jadi untuk hari-hari ini, yaitu untuk zaman sekarang, masalah beriman kepada takdir itu harus lebih diangkat lagi. Karena economic pressure, tekanan ekonomi, ya. Juga banyak kejadian-kejadian, baik musibah, ya terutama musibah, atau orang kehilangan ini, orang kehilangan itu. Yang mana banyak dari orang merupakan takdir dan tidak mengkaitkan keterjadian baik positif atau negatif kepada suratan takdir, yang mana itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Maka baik atau buruk itu sudah tersurat, dan di balik semua itu ada hikmah yang tersirat. Keiman kepada takdir adalah suatu pembahasan vital, dasar, sangat tinggi nilainya, dan wajib untuk disuburkan oleh seorang muslim di hatinya. Sebagian dari video reels misalnya kita melihat seseorang menabrakkan diri ke kereta misalnya, ya, atau dan hal-hal lain. Kemudian beberapa orang kabur dari rumah keluarganya karena menjadi beban keluarganya, bahkan kaburnya dia pun meninggalkan hutang karena masalah pinjam online. Yang di desa-desa itu banyak, terus terjerat pinjaman online sampai ada yang level bunuh diri dan seterusnya. Maka beriman kepada takdir itu salah satu hal yang tidak lengkap pada mereka, sehingga kurang percaya sama Allah. Kemudian masalah rezeki, dagang mulai kurang laku, banyak saingan. Kemudian
Misal sekarang setelah lebaran grafik penjualan menurun atau persaingan meningkat, sementara produksi melimpah tapi daya beli masyarakat menurun. Itu suatu problem besar bagi para pengusaha dan juga karyawan-karyawannya. Selalu. Kemudian pengusahanya, bosnya menyalahkan karyawannya juga nggak tahu harus gimana, karena emang yang mengatur interest pasar itu kan bukan karyawan, qadarullah seperti itu. Maka banyak dari orang dalam keadaan bingung, tapi tetap tidak terlihat bingung karena banyak pengalihan. Hanya kebingungan itu ada di hati banyak orang tentang masa depan, bagaimana ekonominya, anak-anak bagaimana, sekolah buat anak-anak gimana, ini itu dan seterusnya. Maka iman kepada takdir ini sangat penting untuk seorang muslim. Baik, silakan dibaca Mas Bro. Fadhal. Dan beriman terhadap qadar yang baik maupun yang buruk. Qadar dari bahasa Arab al-qadar, al-qadr, yaitu ketentuan Allah yang berlaku bagi setiap makhluknya sesuai dengan ilmu dan hikmah yang dikehendakinya. Beriman terhadap qadar atau takdir mengandung 4 unsur. Pertama, beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu secara rinci dan global sejak zaman dulu dan azali, baik yang berhubungan dengan perbuatannya maupun perbuatan hambanya. Kedua, beriman bahwa Allah menulis semua ketentuan qadar tersebut di Lauhul Mahfuz. Untuk 2 hal ini Allah berfirman, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna zalika fi kitab. Inna zalika 'ala Allah yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasannya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Ya, 2 poin dulu. Qadar dari bahasa Arab itu ketentuan, keputusan Allah yang berlaku bagi setiap makhluknya sesuai dengan ilmu dan hikmah yang dikehendakinya. Jadi apa yang berlaku itu, apa yang terjadi, keputusan Allah, ketentuan Allah, dan itu berdasarkan ilmu Allah. Berarti Allah tahu apa yang terjadi. Kedua, berdasarkan hikmah yang dikehendaki oleh Allah. Hikmah berarti ada hikmah di balik semua kejadian secara detail. Ada maksud. Jadi tidak abas, tidak main-main begitu saja Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan fulan begini, binatang ini begitu, warnanya begini dan seterusnya. Itu bukan abas, bukan sia-sia. Itu yang harus dipatrikan oleh semua dari kita, baik takdir pahit maupun takdir yang manis bagi kita. Allah tahu itu semua. Dan ada hikmah. Apa sih hikmah itu sebenarnya? Kebijaksanaan Allah yang patut kita pelajari sehingga iman kita makin bertambah. Kemudian 4 unsur iman kepada takdir Allah. Pertama, beriman bahwa Allah mengetahui ilmu. Jadi unsur pertama dari beriman kepada takdir Allah yaitu al-ilm, yaitu kita mengimani Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Itu yang paling awal step untuk beriman kepada Allah, beriman kepada takdir Allah. Kita yakini Allah Ta'ala tahu. Gitu. Ya, itu awalnya. Maka kalau antum heran dengan suatu kejadian, paling pertama yang antum jadikan sebagai pilar iman terhadap takdir Allah, Allah tahu kejadian ini, gitu.
Allah tahu kejadian ini? Enggak begitu. Allah enggak tahu, enggak mungkin. Allah tahu. Itu membuat suatu ketenangan loh kalau misalnya kita menghadapi takdir pahit. Dari first time kita udah katakan Allah Maha tahu tentang apa yang terjadi, itu sudah memberikan kenyamanan dalam hati. Gitu. Kejadian apapun. Kalau ada orang di belakang antum membicarakan antum, taib, apa yang harus antum lakukan? Repot-repot gitu mencari rekamannya? Capek nggak kira-kira? Capek. Tapi cukup Allah tuh tahu apa yang mereka omongin tentang saya. Kalau itu benar, maka mereka ghibah. Kalau itu salah, maka mereka fitnah. Nah, apakah ketika Allah tahu, kemudian udah Allah tahu gitu aja dan Allah tidak melakukan apa-apa? Ya bisa jadi Allah memaafkan, bisa jadi Allah membalas. Maka rukun pertama atau unsur pertama iman terhadap takdir yaitu mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui. Itu sudah menjadi obat. Oke. Antum anak berapa? Antum anak berapa? Bukan anak keberapa? Antum anak berapa? Belum nikah? Gak seru dong. Belum seru, nanti seru insyaallah. Nah, antum tahu siapa istri antum nanti? Belum nikah, antum tahu nggak calon? Ada target? Sebentar, tidak Pak, cuma mendoakan. Amin lah. Berarti ada target. Alhamdulillah. Perempuan kan? Alhamdulillah. Kalau dia salihah dan baik, semoga Allah Ta'ala mudahkan jalan buat antum. Oke. Tapi antum tahu nggak bahwa dia betul-betul akan menjadi jodoh antum? Allah alam. Bagus. Cuman berusaha ikhtiar supaya dengan doa dan mungkin antum nabung atau halnya. Oke. Yang tahu pasti siapa? Pasti Allah kan? Oke. Kalau misalnya antum berusaha menelaah masa depan dan memaksakan diri untuk sama dia gitu loh, merasa yakin pasti sama dia, itu akan membuat keletihan pada antum. Tapi ketika tawakal, doa, minta sama Allah sambil ikhtiar sekarang, mungkin mengumpulkan duit, mungkin udah ngobrol sama keluarga, mungkin dan hal-halnya, kemudian serahkan kepada Allah karena Allah yang Maha tahu mana yang terbaik buat antum, maka pasti itu lebih nyaman. Itu lebih nyaman. Cuma kadang kita itu ketika masalah jodoh, kita merasa yakin banget kita bakal dapet dia gitu. Yakinnya di sini karena ngandelin diri sendiri. Maka itu sebenarnya meletihkan, dan ketika nanti diputuskan atau tidak jadi, itu kekecewaannya lebih kencang gitu. Karena semakin orang berharap pada makhluk, maka semakin berpotensi dikecewakan. Tapi kalau seseorang berharap pada Allah, maka pilihan Allah itu enggak pernah mengecewakan, pasti ada hikmahnya. Begitu. Oke, itu masalah jodoh. Dan masalah ekonomi, masalah lainnya. Kira-kira berapa budget yang mau antum modalkan untuk nikah? Ada targetnya atau sewajarnya atau seqadarallahnya gitu? Kalau seqadarallahnya kayaknya kecil deh kalau sekodol. Kalau sealhamdulillahnya gitu. Piro kan beda. Misal akan habis budget di atas 20. Ya, anak keberatan. Yang ketiga. Setan dong berarti. Nah, ini misal dari keluarga sana memohon sekian gitu berapa. Tapi kalau misalnya udah dirinci dari maharnya, dari walimahannya, dari mengundang ini itu dan seterusnya, belum lagi bayar kontrakan, nanti untuk pergi kemana dan seterusnya, persiapkan misal saja 35 juta. Tapi sekarang tabungan baru 5 juta.
tarikan nafasnya itu kayak menerjemahkan keadaan kayaknya. Belum kejadian baru di ini udah kerasa. Nah, misalnya begitu, kira-kira Allah tahu nggak keluh kesah antum? Tahu. Percaya tapi. Iya. Terus mau gimana kalau gitu? Serahin ke Allah sambil ikhtiar atau gimana? Alhamdulillah. Tawakal, ikhtiar, doa. Karena kita tahu Allah itu tahu gitu. Kalau kita nggak yakin Allah tahu apa enggak, kita nggak percaya berarti sama Allah. Berarti udah ngandelin diri sendiri dan itu capek. Iya, itu pilar pertama iman kepada takdir. Kamu harus tahu bahwasanya Allah Maha tahu secara rinci dan global dari dulu sampai sekarang, dari kapanpun Allah Maha tahu semua perbuatan hambanya. Kedua, beriman bahwa Allah sudah menulis semua ketentuan tersebut di Lauh Mahfuz. Ini juga supaya kita tuh nggak terlalu ngejar gitu loh. Ya kalau gagal, kalau nggak bisa terblokir ya udah. Ya udah. Di surat Al-Hajj Allah Ta'ala berfirman, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Apakah kamu tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi? Kamu kan tahu itu. Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab yang disebut Lauh Mahfuz, takdir yang tidak bisa diubah itu. Di Lauh Mahfuz. Sesungguhnya demikian itu amat mudah bagi Allah. Ya, dalam Sahih Muslim, Ibnu Amr bin As berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah telah menulis ketentuan seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi selang waktu 50.000 tahun. Sebelumnya, 50 tahun sebelumnya, berarti udah sangat lama. Nama kita sudah ada gitu. Matinya kapan itu udah ada. Oke, sekarang kalau masa rezeki itu kan udah ditentukan. Rezeki itu apa yang antum manfaatkan kan? Apa yang antum nikmati, apa yang antum manfaatkan, apa yang antum pakai. Apakah rezeki di dunia itu sifatnya permanen atau sementara? Kalau ditinjau dari kehidupan dunia, dan kehidupan kita akan mati, maka ya nggak ada nikmat dunia yang permanen, itu pasti. Tapi maksud Anda bukan itu. Maksud Anda adalah apakah rezeki disebut rezeki itu ketika antum mempunyai itu dan menikmatinya sampai mati baru disebut rezeki. Apakah itu? Paham gak maksudnya, ikhwan? Nih. Ini air. Ya. Kemudian ini kan udah hak Anda nih. Nah, Pak Imam kehausan. Ustaz, Anda minta air, Ustaz. Fadhal. Padahal ini tadi punya Anda. Dikasihnya. Kemudian Pak Idrus juga kehausan. Ustaz, Anda minta satu. Anda enggak ada. Ini berarti rezeki Anda bukan ini. Tadi Anda punya, tapi Anda enggak nikmatin. Ini rezeki Anda bukan? Bukan. Berarti ini buat rezeki buat Pak Imam, itu buat Pak Idrus. Nah, tapi kira-kira air ini abadi enggak dengan di tubuh Pak Imam, Pak Idrus? Enggak, sementara. Oke, paham enggak di sini, kan? Ya. Baik, kemudian gaji atau pemberian atau banyak duit ya. Di kajian ini Anda melampirkan satu pertanyaan yang bisa menjawab akan Anda kasih 2 juta. Jangan berharap gitu ya. Ini cuma contoh aja. Anda juga milih-milih kali kalau mau ngasih 2 juta. Apalagi kalau kajiannya streaming, istri Anda denger, jangan ngasih istri, ya kan? Nah, oke, 2 juta. 2 juta. Antum berhasil menjawab pertanyaan yang sulit. Anda kasih 2 juta. Makasih Ustaz, ini rezeki nih. Kepemilikan yang bermanfaat itu rezeki. Tapi qadarullah kemudian pas pulang ke rumah, tuh uang
ada di dompet dan dompetnya jatuh di tengah jalan. Pertanyaan Anda, apakah itu rizki? Iya, rizki, tapi ya durasinya segitu doang. Gimana? Paham nggak? Pertama, rizki dunia emang nggak ada yang everlasting, nggak ada yang abadi karena kita belum mati. Tapi di dalam kehidupan kita pun rizki itu bertempo, berwaktu, berajal, ada akhirannya. Enggak semua rezeki itu sampai mati kita dapetin, enggak semuanya. Ya. Contoh, rezeki jodoh misalnya. Nah, namanya jodoh itu apakah mesti sampai selesai wafat gitu baru ini jodoh emang? Nah, jodoh itu ketika udah sah itu jodoh, walaupun besoknya cerai. Jadi jodoh itu sama kayak rezeki gitu. Jodoh ada rezeki. Ya rezeki juga jodoh. Ya, jodoh sama rezeki kan sebenarnya sinonim, cuman jodoh itu lebih sering dikaitkan dengan hubungan biologis atau antara laki perempuan. Padahal kan ya buku antum beli ini jodoh antum, yaitu jodohnya rezeki antum. Jadi kalau misalnya ada seorang punya pasangan, terus salah satunya mati, tetap nggak itu berjodoh sebenarnya? Berjodoh, tapi durasinya sampai salah satunya mati. Atau ketika pasangan ini ada cerai, dalam waktu 2 tahun baru nikah, langsung cerai. Mereka jodoh nggak? Jodoh di dalam 2 tahun itu. Setelah itu udah nggak jodoh lagi. Mungkin masing-masing akan berjodoh dengan orang lain. Nah, Allah Ta'ala tahu semua ini. Dan semua ini secara detail, secara rinci ada di Lauh Mahfuz. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi itu sudah ada nama antum, jodoh antum, rezeki antum, gimana matinya, gimana wafatnya, dan seterusnya. Dikuburkan di mana, dan seterusnya. Begitu, Ivan. Baik, yang ketiga, tafadhol. Beriman bahwa semua yang ada di alam tidak ada kecuali atas kehendak Allah, baik yang berhubungan dengan perbuatannya atau perbuatan makhluknya. Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatannya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Al-Qasas 68. Juga firman-Nya, wa yaf'alullahu ma yasha'. Dan Allah berbuat apa saja yang Ia kehendaki. Ibrahim 27. Allah juga berfirman, walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Ali Imran 6. Adapun yang berhubungan dengan perbuatannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau sya'allahu lasallatahum 'alaikum falaqataluhum. Kalau menghendaki tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. An-Nisa 90. Walau syaa rabbuka ma fa'alu fazarhum wa ma yaftarun. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Al-An'am 112. Ya. Baik, yang ketiga ini masyiah, kehendak Allah. Maka segala sesuatu yang terjadi dalam takdir itu tidak keluar dari kehendak Allah. Semua yang terjadi, baik maupun buruk, itu semua atas kehendak Allah. Antum terima nggak terima, ya emang Allah kehendaki itu terjadi. Antum sengsara dengan itu atau antum bahagia dengan itu yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi. Makanya tenang manusia muslim yang berakidah dengan benar, beriman pada takdir Allah, itu lebih tenang hidupnya beneran deh. Karena kalau antum miskin, maka emang itu kehendak Allah. Kalau antum kaya, maka itu karunia Allah. Dan miskinnya seseorang, kalau dia bertakwa, maka hidupnya luas. Hidupnya luas, enggak sempit. Ya, hidupnya luas, enggak sempit. Antum akan melihat banyak orang yang mungkin dari segi rezeki itu jauh lebih sedikit dari segi kuantitas dibandingkan dengan orang yang mungkin mobilnya Masya Allah, kemudian rumahnya Masya Allah. Tetapi keadaan hakikat di hati mereka yang berdua yang berbeda ini
Itu kontras. Yang berharta banyak, yang Allah limpahkan rezeki itu sempit hidupnya, hatinya sempit. Tapi yang apa adanya sederhana aja ternyata nikmat. Betapa seringnya kita itu berandai-andai orang yang sedang ditimpa kesulitan, kita mengira dia sengsara begitu banget, sengsara kayak ini orang nih. Padahal orang itu sedang menikmati kesulitan yang dihadapi dengan mendekatkan diri pada Allah. Dan sebaliknya, betapa mungkin kita menggambarkan orang yang kaya, rumah gedongan dan seterusnya, wah kayaknya enak, apa-apa tinggal pencet. Kita sangka itu hidupnya nikmat, ternyata seandainya kita tahu lebih detail bagaimana perasaannya, bagaimana hidupnya, bagaimana hatinya, bagaimana ketenangannya, kita berdoa, na'udzubillah min dzalik, mendingan saya kayak biasa-biasa daripada kayak dia. Beneran. Maka kuantitas keduniaan itu tidak menjamin akan kebahagiaan. Namun ketika seseorang mengetahui dengan takdir Allah, inilah yang Allah kehendaki, dia tenang. Baik dia miskin atau kaya, baik dia fakir atau dia ghani, baik dia di bawah atau di atas dan seterusnya. Ya syukur-syukur kalau rezeki lancar, hidup nikmat, dan kemudian berusaha meninggalkan maksiat. Wah itu nikmat banget. Nikmat banget. Dan antum dalam keadaan mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Semua dari kita enggak putus dari nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ana antum. Jika ada di antara antum sedang tidak berbahagia dengan keadaan, maka mungkin karena imannya kurang. Allah seandainya antum menghitung nikmat yang Allah berikan hari ini, kemarin dan dalam bulan ini, sengsara itu kayak nggak ada rasa sebenarnya. Tinggal yang terlihat nikmat dari Allah Azza wa Jalla melimpah. Dan kemudian kita dapatkan bahwasanya Allah Ta'ala itu menghendaki kebaikan buat kita. Kalau kita terserang penyakit atau mungkin diuji dengan suatu ujian sosial atau ekonomi dan misalnya, dan kita husnudzan sama Allah, Allah Ta'ala lah yang menghendaki ini semua terjadi, tapi di balik ini pasti ada limpahan pahala, maka itu hati nikmat banget, beneran nikmat. Jadi nikmat di balik ujian itu ada di hati. Ya, nikmat di balik ujian itu ada di hati. Kalau misalnya kita lihat nih di surat At-Taghabun, akhir surat At-Taghabun itu bagus banget. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidaklah ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Izin berarti izin kauni, izin diizinkan Allah itu terjadi. Tidak ada musibah nyelonong gitu aja tanpa permisi, tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Terjadi. Baik, kemudian apa kata Allah? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan mengarahkan hatinya, memberi petunjuk pada hatinya, maka tenang dia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Ada sesuatu yang dikira musibah, maka kemudian kita beriman kepada Allah, beriman kepada takdir Allah, hati kita dapat hidayah. Hati yang dapat hidayah itu mendapatkan suatu makna yang sangat mahal, yang betapa banyaknya orang mencari barang langka ini, itu hidayah, dan mereka enggak kesampaian. Tapi kalau kita beriman kepada Allah dengan diterjang musibah, diterjang oleh musibah ini, maka hidayah dari Allah untuk hati kita itu ready, siap. Karena iman dan yakin, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala maha mengetahui musibah yang terjadi. Ya. Dan seterusnya, kita ingat di sini dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman sekalian, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan kalian, di antara anak-anak kalian adalah adu, musuh buat kalian, maka hati-hati kalian. Jadi Allah Ta'ala bisa aja mentakdirkan orang yang paling kita cintai adalah musuh. Ya. Itu anak,
yang udah dinafkahin bertahun-tahun, istri yang udah dinafkahin bertahun-tahun bisa menjadi musuh. One day, kita nggak tahu. Ya semoga tidak, tapi bisa terjadi. Tidak ada suami yang dari awal nikah ada berencana musuhin istrinya, nggak ada. Tapi suatu saat terjadi permusuhan. Tidak ada seorang perempuan menikah dan menerima lamaran supaya calon suami nanti akan jadi musuh saya. Nggak ada yang pengen kayak gitu. Tapi suatu saat menjadi musuh bisa, bukan tidak mungkin. Ya, ana membacakan ayat ini ya kawan kemarin di khutbah nikah. Antum pernah tahu Samara Resto nggak? Nggak pernah tahu. Nanti kalau antum tahu, antum undang ana biar ana bisa makan di situ. Itu rumah restoran mewah, mau makan mewah, bagus, masya Allah lah. Jadi ana diundang untuk khutbah nikah di pernikahan itu, masya Allah. Ana saya mikir ini, jangankan bikin pesta pernikahan kayak gini, buat bikin seragamnya aja nggak tahu berapa belas atau puluh juta ini, ngabisin berapa duit ini, subhanallah. Ya anak mikir gitu karena anak nggak punya duit. Coba anak punya duit, anak nggak mikir masya Allah. Anda sampai ini nih kepada mempelai dan juga kepada semua jemaah yang hadir kan namanya orang kaya, ya kan. Kalau misalnya orang kaya jangankan nikah walimah ya, kadang lamaran aja itu bawa mobil berapa, lamaran besan apa gitu sih, yang biasa pakai lampu hazard kemudian belakangnya ada ditempel kertas putih itu, rombongan. Ya, nanti antum gitu nggak? Kayaknya nggak deh ya. Bismillah aja ya, pakai Bismillah aja. Nah, misal anak sampaikan begini, ya ini baru nikah nih orang nih, baru akad 1 jam tadi. Tapi ana langsung sampai gini di antara anda sampean ini, wahai orang beriman, sesungguhnya di antara sebagian pasangan kalian dan anak kalian itu musuh buat kalian. Di sini kata Allah, aduwan lakum, bukanlah aduwakum, musuh kalian, bukan musuh yang Allah persiapkan buat kalian. Ajaib. Dia kata aduwakum, kalau aduwakum ini bukan itu, bukan aduwakum. Kalau aduwakum, wahai orang beriman, sesungguhnya sebagian istri, sebagian anak musuh kalian. Itu kalau makna aduwakum. Tapi di ayat yang benar di sini aduwal lakum, yaitu musuh untuk kalian. Berarti udah ada rancangan dari Allah, ini bakal jadi musuh buat kalian. Paham gak ikhwan? Kemudian lafal min azwajikum, min artinya tabi'id sebagian. Enggak semua kasus, enggak. Dan jadi antum nikah aja, jangan wah berarti ada musuh nih. Enggak, anak enggak doain gitu, bukan. Tapi kadangkala seseorang ada yang nasibnya ternyata istrinya atau suami jadi musuhnya kelak, atau anak-anaknya ada jadi musuh. Ya, itu makna pertama. Maka kata Allah, fahzaruhum, maka hati-hati kalian. Hati-hati. Ini menunjukkan hidup berumah tangga harus hati-hati. Karena musuh itu kadang bukan orang luar, tapi internal. Gitu loh. Musuh di sini mana pertama, musuh beneran, Pak. Musuh beneran ikhwan, musuh kayak musuh gimana? Coba, musuh itu yang paling mudah enggak ngejelekin antum? Iyalah, mana ada musuh muji pasti ada maunya gitu kan. Musuh itu yang ngejelekin antum, musuh itu yang mencari kesalahan antum, musuh itu yang menyerang antum, musuh itu yang mungkin menyebarkan kesalahan antum atau aib antum, itu musuh. Maka jangan mengira bahwasanya manusia itu nggak bakal berubah. Bisa aja yang tadi yang orang paling kita cintai berubah menjadi musuh. Dan itu kata Allah aduan lakum, yaitu seolah-olah seperti Allah Ta'ala emang sudah carankan ini jadi musuh nih. Sekarang aja cinta-cintaan, nanti bisa jadi musuh. Betapa banyaknya kayak gitu. Antum ke pengadilan agama ya kawan, coba survei di sana. Walaupun nggak mungkin ini terjadi, tapi coba aja survei. Tanya, semua pasangan-pasangan yang mau cerai di sana, pasti dulunya orang yang saling mencintai satu sama lain. Tiba-tibanya menjadi musuh. Ya, beberapa anak yang membenci orang tuanya, dulunya mereka mencintai orang tuanya. Tapi karena ada kasus ini, kasus itu, hasutan ini, jadi memusuhi.
Hati-hati. Ini makna pertama. Makna kedua, sebagian pasangan dan atau sebagian anak menjadi musuh, maknanya adalah yaitu pasangan atau anak ini membuat kita makin jauh dari Allah. Maka siapapun yang membuat antum makin jauh dari Allah itu sejati musuh antum, walaupun secara duniawi logika antum mengatakan ini teman saya. Tapi siapapun yang membuat antum makin jauh sama Allah, maka itu musuh antum. Ini makna kedua. Maka hati-hati. Nah, kalau misalnya ternyata kita sadar sekarang, qadarullah, bener nih pasangan saya musuh saya sekarang. Bener nih, ini ada anak yang jadi musuh buat saya. Apa kata Allah? Apakah langsung maka seranglah dia, ceraikanlah dia, bantai dia, permalukan dia? Enggak. Kata Allah apa? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kalian memaafkan, jika kalian mempermisikan gitu, membiarkan, jika kalian mengampuni, memaafkan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa begitu? Orang nggak bakal bisa dia memaafkan permusuhan saudaranya atau istrinya atau anaknya kecuali dia yakin bahwasanya ini takdir Allah, sudah Allah atur, dan ini kehendak Allah Azza wa Jalla. Dapat hidayah di hatinya, dapat hidayah, sehingga mudah dalam memaafkan pasangannya atau anaknya. Ya, orang-orang tua ya, yang sudah tua, punya anak, ngerti banget ketika anak beranjak remaja. Atau antum sendiri, kita sendiri waktu remaja gimana? Sama orang tua kadang-kadang nggak denger ya, atau ngejawab orang tua dan seterusnya. Tapi orang tua biasanya maafkan. Biasanya memaafkan. Ya emang karena kelembutan orang tua, tapi di blending dengan apa? Ini semua qadarullah, ada anak seperti ini. Maka orang yang bisa memaafkan orang terdekat yang menjadi musuh itu orang yang Masya Allah. Dan adanya kalimat fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, itu untuk mengingatkan kita supaya kita juga punya contoh. Allah Ta'ala Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Semoga kita juga menjadi orang-orang yang suka memaafkan. Atau bisa juga, wahai manusia yang sedang dimusuhi pasangannya, atau wahai manusia yang sedang jadi musuh bagi anaknya atau anak yang memusuhinya, boleh jadi itu karena dosa antum, gitu kan? Maka maafkan mereka, karena boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum antum atau sembari menghukum, mengampuni dan memaafkan antum dengan apa? Cara menjadikan adanya musuh bagi antum dari orang dekat. Itu. Ya, dengerin kalam ana ini, karena hal-hal seperti ini adalah siklus hidup banyak orang. Ya. Sebagian orang tua kecewa dengan anaknya dan anaknya menjadi musuh buat dia. Seandainya orang tua ini introspeksi diri, maka dia akan dapatkan dirinya hendaknya memaafkan anaknya, karena boleh jadi ini apa? Dosa. Tadinya dosa di masa lalu, maka Allah balas dosa itu dengan anak yang memusuhinya. Yang ketika dia pikir-pikir, ini dosa saya dulu sama orang tua saya, maka dia kemudian melembut hatinya, dapat hidayah dan memaafkan anaknya yang menyerangnya, dimaafkan oleh dia. Maka ketika dia makan, maka Allah Ta'ala ampuni bapak ini. Begitu teman-teman sekalian ya. Tapi jangan sampai antum jadi anak-anak yang durhaka sama orang tua, tetap dosa. Jangan beralasan saya durhaka sama bapak karena bapak dulu gini. Enggak. Mau gimana ke namanya durhaka sama orang tua, itu selalu dosa. Enggak bisa dengan alasan karena bapak dulu kayak gini maka saya durhaka gitu. Enggak. Mau seorang bapak yang dia mungkin pezina lah, peminum khamr lah, anak mau gimana pun tetap anak, harus birrul walidain. Enggak malah justru kemudian memusuhi bapaknya. Enggak. Begitu. Maka kata Allah Azza wa Jalla, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya your wealth,
harta kalian, your offspring, keturunan kalian itu adalah ujian. Ini kan kehendak Allah. Allah kehendaki antum punya anak, Allah yang kehendakin. Allah kehendakin anak antum laki atau perempuan, Allah yang kehendakin. Maka Allah kehendakin nih anak bakal jadi batu ujian buat kalian. Itu Allah yang kehendakin. Gitu. Risiko punya anak, teman-teman. Risiko. Antum mau punya anak tapi antum nggak mau risiko, ya nggak usah punya anak. Antum mau nikah tapi nggak mau risiko, nggak usah nikah. Antum mau hidup di dunia ini nggak mau punya risiko, ya mudar baik lah. Iya, nah, semuanya risikonya, gitu kan? Ya harus siap dengan risiko ini. Punya anak lebih banyak, ya risikonya banyak. Risiko nafkah lah, risiko disakitin sama lidah anak lah, risiko anaknya begini begitulah, risiko biaya ini itu risiko. Inilah yang namanya risiko, ini fitnah. Dan ujian ini dari siapa? Allah. Allah yang kehendaki bukan? Allah yang kehendaki. Ya. Nah, tapi ada obatnya untuk hati kita. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah Ta'ala memiliki apa? Ganjaran yang agung, yang besar. Jadi, fase-fase fitnah ujian ini, yang dibawa kehendak Allah ini, dengan takdirnya, itu bukan berarti kok kita hadapin dengan sabar, udah, nggak ada reward dari Allah gitu. Lah, besar ganjarannya dari Allah. Wallahu indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki apa? Ganjaran yang besar. Nah, supaya kita bisa menghadapi ini semua, kita harus pupuk iman kepada takdir. Allah Maha mengetahui segala masalah ini. Allah, ini semua dengan kehendak Allah. Ya, maka dengan itu kita nisbatkan semua kejadian ini kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita merasa akan ada kekuatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberi hidayah pada hatinya. Yang keempat nih kayak panjang banget nih. Iya. Oh enggak, yang keempat pendek kok, sampai surat As-Saffat 96. Fadhol dibaca dulu. Keempat, beriman bahwa segala makhluk yang ada adalah ciptaan Allah, baik zatnya, sifatnya maupun gerakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Az-Zumar 62. Firman Allah tentang pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukurannya dengan serapi-rapinya. Al-Furqan 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat itu. Asy-Syafat 96. Beriman terhadap qadar takdir seperti yang telah kita jelaskan tidak menafikan. Itu udah selesai. Sudah selesai. Ya, itu nanti insyaallah di pertemuan datang. Jadi yang keempat dari terakhir, bahwa yang keempat yaitu iman kepada takdir. Rukunnya yang keempat adalah yaitu beriman bahwasanya semua ini makhluk, semua yang diciptakan Allah itu makhluk. Baik zat makhluk itu yaitu tubuh kita misalnya, sifat yang ada di tubuh kita atau karakter kita itu makhluk. Karakter cerewet misalnya, kecerewetan seseorang itu ciptaan Allah. Ya. Atau gerakannya, movement gerakan, bisa gerak, melakukan gerak berpindah, itu semua dari si gerakan aja itu makhluk. Allah yang ciptakan, Allah yang takdirkan. Ya, sebagaimana 3 ayat yang disebutkan di kitab ini, di surah Az-Zumar, Al-Furqan dan As-Saffat yang telah dibacakan tadi oleh qari, oleh pembaca. Baik, mungkin kita cukup sampai sini untuk materi. Jika ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Tafadhol. Ya. Soal musuh di ayat istri dan anak itu, apakah salah satunya nauzubillah di
di mana istri dan anak yang menolak dinasihati, padahal kan nasihat itu tentu cinta yang tulus gitu. Menolak dinasihati bukan hanya susah. Membangkang gitu. Iya. Itu termasuk dengan karena membangkang itu adalah bentuk perlawanan. Ya, perlawanan berarti ada permusuhan di situ, tapi namanya permusuhan itu kan tingkatnya beda-beda. Permusuhan istri kepada suami tingkatnya beda-beda. Ya, ada yang sampai buat makar, ada yang sampai menggugat cerai, ada yang sampai memfitnah. Itu semua beda-beda kasusnya dan tingkatannya. Dan ada yang cuman sampai ngejawab omongan suami, nah itu juga permusuhan gitu. Tapi tingkatnya beda-beda. Ada yang mudah diobati, ada yang udah susah sehingga berpisah dan seterusnya, itu berbeda-beda. Anak juga begitu, anak juga tingkatan permusuhan anak kepada orang tua kan beda-beda. Ada yang cuman sekedar ngejawab omongan orang tua, ada yang cuman sekedar gitu. Cuman cek gitu aja, itu kan ada ancamannya, ya azab gitu kan. Maka apalagi yang kalau sampai membunuh, na'udzubillah min dzalik. Jadi itu semua ada tingkatan masing-masing, tapi semua masuk dalam fitnah dan permusuhan, ujian dan permusuhan, adu dan fitnah gitu. Kadarnya masing-masing, dan kadarnya ya sesuai, dosanya sesuai dengan kadarnya gitu. Dosanya sesuai dengan kadarnya masing-masing. Begitu. Allah afwan. Tayun. Wasanil. Mengenai poin kedua Ustaz, ayat ketiga mengenai Kehendak Allah. kehendak Allah. Kan kita juga punya kehendak. Bagaimana cara memahaminya antara kehendak Allah dan kehendak kita, dan contoh konkretnya dalam sehari-hari itu seperti apa Ustaz? Ya. Bertemunya dua kehendak itu dan bagaimana menyikapinya gitu. Ya, baik. Jadi Allah Ta'ala memiliki kehendak, dan Allah Ta'ala menjadikan manusia juga memiliki kehendak. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Insan dan juga di surat Al-Insyiqaq, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Dan tidaklah ada yang kalian kehendaki melainkan Allah Ta'ala menghendakinya. Jadi manusia ketika berkehendak, ketahuilah bahwasanya Allah menghendaki manusia itu berkehendak seperti itu. Ketika manusia menghendaki sesuatu, maka Allah Ta'ala menghendaki manusia ini menghendaki hal itu. Misal antum dihadapkan dua opsi, mau pakai cara halal atau mau pakai cara haram. Antum pengennya pakai cara halal. Ini kan ada kehendak, antum hendak pakai cara halal. Kehendak antum untuk pakai cara halal, Allah Ta'ala telah menghendakinya supaya antum berkehendak seperti itu. Sebaliknya, kalau antum berkehendak pakai cara haram, sebenarnya Allah Ta'ala juga menghendaki itu terjadi, yaitu Allah menghendaki, antum menghendaki untuk itu. Ya. Nah, artinya adalah, maksudnya lebih rinci lagi penjelasannya, apa yang antum kehendaki itu tidak independen dan tercipta dari diri sendiri, melainkan itu sudah ada kehendaknya dari Allah dengan takdirnya. Gitu. Dan kenapa Allah Ta'ala berikan pada manusia kehendak, padahal kan tinggal Allah jalankan aja manusia seperti boneka gitu, enggak, tapi manusia diberikan modal kehendak. Kenapa begitu? Pertama, karena manusia dibekali akal untuk berpikir sehingga dia bisa berkehendak. Dan kedua, bisa mempertimbangkan kemudian berkehendak. Kemudian yang kedua, agar tidak ada hujah nanti di akhirat, bahwasanya Allah, saya berbuat jahat itu kan kehendak engkau juga. Enggak, Allah Ta'ala akan jawab bahwasanya Allah telah memberikan kamu pilihan dan hatimu berkehendak untuk memilih yang buruk. Kalau dijawab manusia, dan manusia itu kadang suka berdebat. Tapi kan seandainya engkau enggak menghendaki, saya kan enggak bakal pilih itu ya Allah, itu kan kehendakmu juga, masih kayak gitu. Ini persis seperti perkataan orang kafir. Walau sya'allah ma'abadnahum. Seandainya Allah berkehendak, pasti kami enggak bakal nyembah berhala. Orang kafir beralasan gitu, paham enggak di sini? Orang-orang musyrik dulu zaman Nabi SAW, mereka kan menyembah berhala. Lalu mereka beralasan dengan kehendak Allah.
Ya saya menyembah berhala karena kehendak Allah kan, emang udah takdir gitu. Paham gak ikhwan? Boleh gak kita berhujjah dan bertameng dengan takdir Allah dan kehendaknya untuk kemaksiatan dan pelanggaran? Boleh gak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Karena apa? Karena kita bermaksiat itu kehendak kita, gitu loh. Kalau dikatakan, tapi kan kehendak kita kan nggak lepas dari kehendak Allah. Betul. Tapi Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita option. Antum mau yang mana? Mau baik atau mau buruk? Ya kita pilih yang buruk. Dan di situ kita nggak bisa ngelak. Karena apa? Iya sih, kita pilih yang buruk. Kan ada pilihan baik ketika itu. Paham gak ikhwan? Kecuali kalau nggak ada cara, kan hanya pilihan yang buruk aja, emang nggak ada opsi lain. Kayak misalnya di hutan, nggak ada makanan lain. Cuman ada ular doang. Ini kan nggak ada pilihan lain. Kalau pilihan lain mati, lebih buruk lagi. Maka kita makan ular itu. Kita kehendaki makan ular itu. Dan kehendak kita makan ular itu di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka dibolehkan nggak? Dibolehkan karena darurat. Tapi kan selama ini kita maksiat itu kan opsional. Bukan hal yang dipaksakan oleh Allah. Enggak. Kalau antum mengatakan saya kayak gini karena dipaksa oleh Allah. Enggak mungkin. Antum ngerasa dipaksa enggak? Enggak. Coba sekarang antum kajian ini dipaksa enggak? Enggak. Maksudnya dipaksa oleh Allah maksudnya? Apakah antum ketika jalan kemanapun atau melakukan maksiat itu kayak robot gitu tanpa kehendak antum tiba-tiba zina gitu tiba-tiba? Saya kan nggak ngapa-ngapain, tapi sambil zina gitu. Nggak mungkin lah. Karena itu udah pilihan antum, kehendak antum. Dan nggak bisa antum kemudian untuk maksiat menjadikan kehendak Allah sebagai alasan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menghendaki semua yang terjadi untuk manusia berdasarkan kehendak Allah kemudian dengan pilihan manusia. You choose it. Kamu yang milih. Paham nggak di sini, ikhwan? Jadi untuk hal-hal yang berupa aib atau maksiat itu nggak bisa kita bertameng pada kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan dalam urusan dunia yang mungkin dicela pun, antum akan dicela oleh orang tanpa kaitan dengan Allah Azza wa Jalla karena antum salah memilih. Contohnya apa? Contohnya antum ngefans sama MU misalnya. Kalah terus. Pasti antum dicela. Nggak bisa kan? Saya ngefans sama MU karena sudah dapat hidayah dari Allah, emang udah mau kehendak Allah. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Ya. Antum milih kerja misalnya. Ada kerja di perusahaan antum MGI. Dengan gaji sekian, kemudian fasilitas berikut ini, ya. Tapi antum kemudian memilih, saya mendingan jadi robot kan ada robot tuh di situ, lampu merah tuh. Jadi itu aja lah. Nggak apa-apa kan nggak ketahuan di itu kalau anak pengajian gitu, nggak ketahuan juga kan, ya. Kemudian ketahuan, kira-kira orang akan, antum gimana? Waktu itu ditawarin di MGI nggak mau, malah sekarang jadi robot, gimana antum? Ya, robot lebih bebas bro. Kan malu-maluin antum gimana sih gitu. Yo, tahu nggak penghasilan jadi robot lebih besar daripada MGI? Kalau nggak anda jadi robot, anda pengen jadi tukang parkir gitu kan ya. Nah, itu kan kenapa orang mencelanya? Karena pilihan antum salah. Antum merendahkan diri antum di sini. Apakah antum bilang, anda jadi robot karena qadarallahu ma syafa'ala gitu? Nggak bisa bertameng dengan itu. Nggak bisa. Nah, begitu. Jadi kehendak manusia betul di bawah kehendak Allah. Tetapi manusia diberikan akal dan opsi. Dia bisa mempertimbangkan. Disitulah nanti orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, itu mereka ini yang akan kemudian di Allah Ta'ala berikan hujjah dan alasan. Kalian nggak bisa mengelak lagi. Karena ketika itu Allah sudah berikan opsi, ya kalian pilih itu. Dan kalian nggak bisa kemudian berhujjah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana orang beriman kan opsional juga. Kenapa dia beriman coba? Karena dia memilih iman. Padahal kekufuran juga opsi buat dia, tapi dia pilih iman. Ya, dan dia memilih iman, kehendak memilih iman itu juga di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kenapa mereka masuk surga? Karena mereka ngambil opsi beriman. Ya. Kemudian saya beriman karena qadarullah, kehendak Allah. Saya nggak tahu juga kok saya beriman ya. Nggak ada kayak gitu. Mereka beriman, kemudian masuk surga dengan izin Allah Azza wa Jalla. Begitu. Ada tambahan?
Cerna. Ya udah, mungkin 2 pekan lagi antum nanti nanya. Ada lagi kon 1 menit atau kita cukup? Cukup? Antum mau nanya atau mau keluar? Mau nanya di luar? Iya. Enggak, tadi udah agak diri sambil bawa HP. Iya, kayak mau nantangin Anda, kayak pengen awas lu saat gua keluar gitu. Enggak kan? Enggak, Masya Allah, antum orang baik lah. Tapi kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Ketemu lagi insyaallah nanti pada 2 pekan depan insyaallah. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.